Di trotoar kota yang dipenuhi lampu dan kebisingan, seorang bocah yatim berdiri dengan tangan gemetar, menatap sisa makanan di meja restoran mewah. Hujan baru saja reda, meninggalkan bau aspal dan dingin yang merayap ke tulang. Seorang pria berjas mahal keluar sambil tertawa kecil, matanya menilai bocah itu seperti benda tak bernilai. "Kau mau berjalan? Beri aku sisa makananmu," katanya. Nada suaranya setengah bercanda, setengah menghina. Orang-orang di sekitar tertawa, sebagian pura-pura tak melihat. Namun 2 menit kemudian, tawa itu menghilang. Jalanan yang ramai mendadak sunyi, lampu-lampu terasa lebih redup, dan satu keputusan kecil mulai menjalar seperti retakan pada kaca mahal. Tak seorang pun menyadari bahwa ejekan itu baru saja memicu runtuhnya 2 dunia yang berbeda. Tapi apa yang sebenarnya terjadi setelah kata-kata itu terucap? Kota itu tidak pernah benar-benar tidur, hanya berpura-pura terjaga. Di bawah lampu jalan yang berkedip lelah, Arga membuka mata sebelum matahari muncul. Dinginnya beton merambat dari punggung ke tulang, menembus jaket tipis yang sudah kehilangan warna aslinya. Di atasnya, jembatan berdengung oleh kendaraan pagi. Suara roda dan klakson bercampur seperti napas kota yang tak peduli. Arga menarik napas pelan, seolah takut mengganggu dunia yang bahkan tak sadar akan keberadaannya. Ia bangkit, merapikan kardus yang menjadi alas tidur, lalu memasukkannya kembali ke sudut tersembunyi. Perutnya kosong, tapi ia sudah terbiasa dengan bunyi itu. Bunyi yang tidak lagi terasa seperti keluhan, melainkan pengingat bahwa hari masih harus dijalani. Di tangannya, selembar poster robek dengan huruf besar setengah terhapus. Dari sanalah ia belajar membaca, mengejar kata demi kata, sambil menunggu lampu lalu lintas berubah. "Diskon besar hari ini," gumamnya pelan, bangga pada dirinya sendiri. Beberapa kilometer dari sana, di lantai atas menara kaca, Adrian berdiri menghadap jendela setinggi dinding. Kota tampak berbeda dari ketinggian itu. Rapi, teratur, seolah semua bergerak sesuai kehendaknya. Ia menyesap kopi panas tanpa gula, matanya menelusuri jadwal di tablet. Rapat pukul 8, makan siang bisnis, jamuan malam. Setiap menit sudah diberi harga. Setiap senyum sudah dihitung. "Pak Adrian, mobil sudah siap," suara asistennya terdengar dari belakang. Adrian mengangguk tanpa menoleh. Jasnya licin, sepatunya mengkilap, mencerminkan cahaya pagi. Tidak ada yang tahu bahwa di balik kilau itu, ada ingatan lama yang selalu ia dorong ke sudut gelap. Ingatan tentang antren nasi bungkus, tentang tangan kecil yang gemetar karena lapar. Ia menutupnya rapat-rapat, seperti menutup pintu yang tak ingin dibuka lagi. Arga berjalan menyusuri trotoar, menghindari pandangan orang-orang yang terburu-buru. Sebagian berpura-pura sibuk dengan ponsel, sebagian lagi melirik sekilas lalu menyingkir. Ia berhenti di depan restoran yang masih tutup, mengendus sisa aroma makanan dari semalam. Hangatnya hanya tinggal bayangan. Ia tersenyum tipis, menepuk perutnya sendiri. "Nanti," bisiknya, entah pada siapa. Siang datang dengan panas yang menusuk. Arga duduk di bawah pohon kecil, berbagi tempat dengan bayangan yang makin menyempit. Seorang pedagang lewat, menatapnya singkat, lalu memberikan sebotol air. Tanpa kata, Arga menerimanya dengan anggukan kecil. Tindakan sederhana itu terasa lebih berat dari koin. Ada rasa dilihat, meski hanya sesaat. Di ruang rapat berpendingin udara, Adrian berbicara tentang angka-angka besar. Proyeksi, keuntungan, risiko. Semua orang mendengarkan. Tidak ada yang menyela. Tidak ada yang berani. Ia menyadari kekuatan itu dan menikmatinya. Namun di sela kalimatnya, ia melihat pantulan wajahnya di layar hitam. Sekilas, wajah itu terlihat asing. Terlalu rapi. Terlalu jauh dari siapa ia dulu. "Pak, ini keputusan penting," kata salah satu direktur. "Kita ambil," jawab Adrian singkat. Suaranya mantap, tak menyisakan ruang ragu. Sore menjelang, Arga menghitung langkahnya.
Ia tahu jam-jam tertentu adalah saat terbaik untuk berharap. Restoran mewah mulai ramai, dan terkadang ada sisa. Ia berdiri di seberang jalan, menunggu lampu merah, menatap pintu kaca yang terbuka tutup. Orang-orang keluar masuk dengan tawa dan wangi parfum. Dunia lain, pikirnya. Dunia yang hanya bisa ia lihat dari luar. Adrian keluar dari gedung kantor saat matahari mulai turun. Mobil hitam menunggu, pintunya terbuka otomatis. Sebelum masuk, ia berhenti sejenak, menatap langit yang memerah. Ada rasa berat di dadanya, tanpa sebab jelas. Ia mengabaikannya, masuk ke dalam mobil, dan pintu tertutup rapat, memisahkan suara kota dari keheningan mewah. Arga akhirnya menyeberang. Langkahnya ragu, tapi matanya fokus. Ia tidak mengemis. Ia hanya berharap. Setiap kali seseorang keluar, ia mengangkat wajahnya sedikit, lalu menurunkannya lagi. Beberapa orang mempercepat langkah. Beberapa tidak melihat sama sekali. Di dalam mobil, Adrian melihat keluar jendela. Lampu-lampu mulai menyala, satu persatu. Kota kembali berganti wajah. Di trotoar, ia melihat sosok kecil berdiri sendirian. Kurus. Diam. Pemandangan itu seperti goresan tipis di permukaan pikirannya. Ia mengerutkan kening. Jalan, katanya pada sopir. Mobil melaju perlahan, mendekati restoran tempat ia akan makan malam. Adrian turun, membetulkan jasnya, bersiap memasuki dunia yang ia kuasai. Di sisi pintu, Arga berdiri. Jarak mereka hanya beberapa langkah. Tidak ada yang menyadari, bahkan mereka sendiri, bahwa dua garis kehidupan yang selama ini sejajar, akhirnya menuju titik yang sama. Udara terasa lebih dingin, seolah kota menahan napas, menunggu sesuatu terjadi. Langkah Arga berhenti tepat di bawah lampu jalan yang menyala terlalu terang. Cahaya itu tidak menghangatkan, hanya memperjelas betapa kecil tubuhnya di antara bayangan orang dewasa. Di depan pintu kaca restoran, aroma daging panggang dan roti hangat keluar setiap kali pintu terbuka. Perut Arga berkontraksi, bukan karena lapar semata, tapi karena harapan yang dipaksa muncul lagi. Ia menunggu. Satu orang keluar. 2, 3. Sepatu-sepatu mahal melangkah cepat. Tawa ringan terlepas begitu saja. Arga menelan ludah, jari-jarinya saling menggenggam. Ia tahu aturan tak tertulis itu. Jangan menyentuh. Jangan memaksa. Jangan terlalu dekat. Tapi malam ini, perutnya lebih keras dari rasa takut. Saat pintu kembali terbuka, Adrian melangkah keluar bersama dua rekan bisnisnya. Wajahnya masih menyimpan senyum kemenangan. Suara tawanya belum sepenuhnya padam. Ia baru saja menutup kesepakatan besar. Angka-angka masih berputar di kepalanya, manis dan meyakinkan. Dunia terasa patuh. Arga melangkah setengah langkah ke depan. Hanya setengah. Suaranya keluar pelan, hampir tenggelam oleh deru kendaraan. Kalau ada sisa makanan. Kata-kata itu menggantung canggung di udara. Beberapa kepala menoleh. Beberapa wajah mengeras. Adrian berhenti. Ia menatap ke bawah, bukan dengan marah, tapi dengan kejutan yang segera berubah menjadi ketidaksabaran. Pemandangan itu terasa seperti noda kecil di lukisan sempurna malamnya. Lihat ini, kata salah satu rekan Adrian sambil tertawa kecil. Adrian menghela napas pendek. Bibirnya melengkung, bukan senyum hangat, melainkan senyum yang lahir dari rasa lebih tinggi. Ia mencondongkan badan sedikit, cukup dekat agar suaranya terdengar jelas. Kau mau berjalan? Beri aku sisa makananmu. Beberapa orang tertawa. Tidak keras, tapi cukup untuk menusuk. Ada yang menutup mulutnya, ada yang memalingkan wajah. Lampu jalan berdengung, seolah ikut menyaksikan. Arga membeku. Kata-kata itu tidak keras, tapi berat. Seperti batu kecil yang jatuh tepat di tengah dadanya. Ia tidak langsung mengerti maksudnya, tapi nada itu jelas. Ia menunduk. Tangan kirinya refleks memegang perutnya. Jari-jarinya gemetar. Katanya pelan.
Terlalu pelan untuk membela diri. Adrian berdiri tegak kembali. Ada rasa puas yang singkat, seperti menutup percakapan yang mengganggu. Ia tidak menunggu jawaban lain. Ia berbalik, melangkah menuju pintu dengan bahu tegap. Rekannya masih tersenyum, puas ikut menertawakan. Arga tetap berdiri di sana. Panas menjalar ke wajahnya, bukan dari lampu, tapi dari rasa malu yang naik perlahan. Ia merasakan tatapan-tatapan itu, meski kebanyakan sudah berpaling. Dunia terasa mengecil, menyisakan trotoar, lampu, dan suara perutnya sendiri. Seorang wanita parubaya berhenti sejenak. Matanya bertemu mata Arga. Ada simpati singkat di sana, tapi ia tidak berkata apa-apa. Ia melangkah pergi. Simpati tanpa tindakan pun terasa seperti pintu yang ditutup perlahan. Arga menarik napas dalam. Ia mengangguk kecil pada udara kosong, seolah mengiyakan sesuatu yang tak pernah ia setujui. Ingatan lama muncul tanpa diundang. Suara orang dewasa yang dulu berkata ia tidak berguna. Tatapan yang sama. Nada yang sama. Ia menggigit bibirnya, menahan sesuatu agar tidak tumpah. Di beberapa langkah dari sana, Adrian berjalan dengan langkah cepat. Kata-katanya masih terasa ringan di kepalanya. Lelucon kecil, pikirnya. Cara cepat menyingkirkan gangguan. Ia memasukkan tangan ke saku jasnya, merasakan dingin logam ponsel. Dunia kembali ke tempatnya. Pak Adrian, kata sopirnya, membuka pintu mobil. Adrian masuk, pintu tertutup rapat. Suara kota meredam. Di dalam mobil, hanya ada dengungan mesin dan pendingin udara. Ia menyandarkan kepala, menutup mata sesaat. Senyum di wajahnya memudar, digantikan ekspresi kosong. Ada sesuatu yang mengganjal, seperti nada sumbang dalam lagu yang sempurna. Arga akhirnya bergerak. Ia melangkah menjauh dari pintu restoran, menjauh dari lampu yang terlalu terang. Setiap langkah terasa lebih berat. Tangannya masih memegang perut, bukan untuk menahan lapar, tapi untuk memastikan ia masih ada. Di sudut jalan, ia berhenti, menatap kembali ke arah restoran. Pintu kaca memantulkan bayangannya sendiri. Kecil, kusam, nyata. Ia duduk di bangku beton, membiarkan dingin merambat lagi. Di sekitarnya, kota terus bergerak. Tawa, klakson, musik dari dalam restoran. Tidak ada yang berhenti, tidak ada yang runtuh. Namun di dalam dada Arga, sesuatu retak pelan. Di dalam mobil yang melaju, Adrian membuka mata. Lampu merah memantul di kaca depan. Ia melihat kembali ke trotoar, sekilas. Sosok kecil itu sudah tidak di sana. Hanya bangku kosong dan bayangan. Dadanya terasa sesak tanpa alasan jelas. Ia mengerutkan kening, lalu menggeleng pelan. Cepat, katanya singkat. Mobil melaju. Lampu-lampu berganti. Kata-kata yang tadi diucapkan tertinggal di belakang, atau setidaknya begitu yang ia pikirkan. Ia tidak tahu bahwa kata-kata itu tidak jatuh ke tanah. Kata-kata itu tetap menggantung, bergetar di udara malam, menunggu saatnya kembali. Pintu mobil menutup dengan suara berat yang seharusnya memutus dunia luar. Namun justru di sanalah semuanya mulai bocor. Begitu Adrian menyandarkan punggung, bayangan wajah Arga muncul tanpa permisi, menempel di kaca jendela yang gelap seperti pantulan hantu masa lalu. Lampu jalan bergerak mundur satu persatu. Kota tampak berlari menjauh, tapi di dalam mobil, waktu melambat. Dada Adrian terasa sempit. Ia membuka dasinya sedikit, menghela napas, lalu mengeluarkan ponsel. Jemarinya bergerak cepat, refleks lama untuk menenggelamkan apapun dengan kesibukan. Hubungi tim keuangan, katanya singkat. Panggilan tersambung. Suara di seberang berbicara tentang laporan dan grafik, tentang target yang tercapai. Adrian mengangguk, meski tak ada yang melihat. Namun di sela suara itu, ada suara lain yang lebih pelan, lebih mengganggu. Kalau ada sisa makanan. Ia memejamkan mata. Tangannya mengeras menggenggam ponsel. Pak Adrian,
Suara di seberang terdengar ragu. Lanjutkan, jawabnya cepat. Kata-kata Arga tidak pergi. Mereka berputar, bercampur dengan suara hujan di masa lalu. Adrian kecil, berdiri di dapur sempit, menunggu ibunya membagi nasi menjadi 2 porsi yang sama-sama tidak cukup. Bau nasi dingin, lampu redup, perut kosong yang membuat tidur terasa mustahil. Ia membuka mata tiba-tiba, napasnya sedikit terengah. Di trotoar lain, Arga berjalan dengan langkah pelan. Kantong plastik di tangannya terasa ringan, hampir mengecewakan. Sisa makanan itu dingin, nasi yang mengeras di pinggir. Tapi tetap makanan. Tetap sesuatu. Ia menatapnya sebentar, lalu memasukkannya ke dalam jaket, seolah takut seseorang akan merebutnya. Setiap langkah menjauh dari restoran terasa seperti menjauh dari dirinya sendiri. Rasa syukur dan rasa malu bertabrakan, tidak ada yang menang. Ia berhenti di sudut jalan, di bawah lampu yang lebih redup. Udara malam menusuk, tapi tidak sekeras kata-kata tadi. Tidak apa-apa, gumamnya pada dirinya sendiri. Suaranya tidak yakin. Ia duduk di bangku beton, meletakkan plastik di sampingnya. Seekor kucing kurus mendekat, matanya waspada. Arga tersenyum kecil, merobek sedikit nasi, lalu meletakkannya di tanah. Kucing itu mendekat perlahan, lalu makan dengan lahap. Makan pelan, kata Arga pelan. Ada kehangatan aneh di dadanya saat melihat makhluk kecil itu tidak sendirian lagi. Di dalam mobil, Adrian memutus panggilan. Ia meletakkan ponsel di pangkuan, menatap lurus ke depan. Sopir melirik lewat kaca spion. Semua baik, Pak? Tanyanya hati-hati. Ya, jawab Adrian cepat. Terlalu cepat. Namun tangannya sedikit gemetar. Ia menyadarinya saat merapikan jas. Ada retakan kecil di dalam dirinya, tipis tapi nyata. Ia tidak marah, tidak sedih, hanya tidak nyaman, seperti mengenakan sepatu yang ukurannya salah. Arga mengunyah nasi dingin perlahan. Setiap suapan terasa berat, bukan karena rasanya, tapi karena pikirannya. Ia teringat ibunya, bagaimana dulu mereka berbagi satu piring. Tidak pernah ada ejekan di sana. Hanya diam dan usaha. Ia menatap kucing itu lagi. Setidaknya makhluk itu tidak menertawakannya. Besok kita cari lagi, katanya, entah pada siapa. Ia membuka mata. Jujur tidak selalu berarti aman, tapi itu satu-satunya yang ia punya. Maya berdiri di depan jeruji. Kalau nanti ditanya lagi, katanya pelan, jawab seperti tadi. Arga menatapnya. Percuma. Maya menggeleng kecil. Belum tentu. Di rumah sakit kecil tempat Elang diperiksa, Bima duduk di kursi tunggu. Pintu tertutup. Di baliknya, anaknya terbaring, tertidur karena kelelahan. Bima meremas tangannya sendiri. Untuk pertama kalinya, ia tidak tahu harus memerintah apa. Ia teringat Elang kecil yang dulu menarik ujung jasnya. Ayah pulang jam berapa? Kerja, jawabnya singkat. Kini, kata itu terasa terlalu ringan untuk semua jarak yang tercipta. Malam merambat menuju pagi. Di kantor polisi, Maya berdiri di depan layar monitor yang masih gelap. Ia tahu apa yang ada di dalamnya. Rekaman yang belum dilihat. Kebenaran yang belum diberi giliran. Arga, di sel, menatap garis cahaya yang menyelinap dari bawah pintu. Ia tidak tahu apakah itu pagi atau hanya lampu koridor. Yang ia tahu, ia belum boleh menyerah. Tidak sekarang. Di tempat berbeda, Elang terbangun sebentar, matanya mencari-cari. Payung, gumamnya pelan. Petugas itu mencondongkan badan. Apa? Elang mengulang, lebih pelan. Payung rusak. Kalimat kecil itu jatuh seperti batu ke permukaan air yang tenang, menciptakan riak yang tak bisa dihentikan. Semua benang mulai bergerak, perlahan tapi pasti, menuju satu titik. Dan ketika pagi benar-benar datang, tidak ada lagi waktu untuk menunda. Ruangan itu terlalu terang untuk menampung begitu banyak emosi. Lampu sorot media menyilaukan mata.
kamera berjajar seperti barisan hakim tanpa wajah, dan udara terasa pengap meski pendingin ruangan bekerja maksimal. Arga berdiri di sisi ruangan dengan tangan masih gemetar, bebas dari borgol namun belum bebas dari tatapan. Putar sekarang, suara itu terdengar tegas, memotong bisik-bisik yang tak kunjung reda. Semua kepala menoleh ke satu layar besar di depan. Maya berdiri sedikit di belakang, dadanya naik turun, napasnya pendek. Ia tahu apa yang akan muncul, tapi tidak tahu bagaimana dunia akan menerimanya. Di barisan depan, Bima Pratama duduk kaku. Rahangnya mengeras, tangannya terkepal di atas lutut, seolah bersiap menerima pukulan. Layar menyala. Awalnya hanya gambar buram, hujan yang menari di aspal, cahaya lampu jalan yang memantul. Waktu di pojok layar menunjukkan sore kemarin. Suara hujan terekam samar, menambah ketegangan yang sudah menggantung. Perhatikan menit ke-14, kata seorang teknisi. Gambar bergerak. Sebuah mobil hitam berhenti di pinggir jalan. Pintu terbuka. Seorang anak kecil keluar sendiri, jaketnya terlalu tipis, bahunya turun oleh beban hujan. Elang. Tidak ada tangan yang menarik. Tidak ada bayangan lain di sekitar. Desahan kecil terdengar dari beberapa orang. Kamera media yang tadinya berisik mulai senyap, seolah takut mengganggu. Elang di layar berdiri beberapa detik, lalu menangis. Tangis tanpa suara, bahu bergetar. Ia menoleh ke sekeliling, ragu, lalu melangkah ke arah trotoar. Detik-detik berjalan lambat, setiap frame terasa seperti pengakuan. Lanjutkan, suara itu terdengar lagi, kini lebih pelan. Di sudut layar, Arga muncul. Tubuhnya setengah tertutup payung rusak. Ia berhenti beberapa langkah dari elang, terlihat ragu. Tangannya terangkat sedikit, lalu turun lagi. Jarak itu jelas. Terlalu jelas untuk disebut paksaan. Arga di ruangan itu menahan napas. Ia menatap layar seperti menatap cermin yang akhirnya jujur. Di layar, Arga versi kemarin mengeluarkan payung, memiringkannya ke arah elang. Tidak ada sentuhan. Tidak ada ajakan. Dia hanya menawarkan, gumam seseorang tanpa sadar. Rekaman berlanjut. Elang menerima payung itu, berdiri di bawahnya. Mereka duduk di bangku halte. Arga mengeluarkan roti dari saku, mematahkannya, menyerahkan setengah. Elang mengambilnya dengan dua tangan. Kamera menangkap senyum kecil yang muncul perlahan di wajah anak itu. Di ruangan, keheningan berubah menjadi beban. Tidak ada yang bicara. Tidak ada yang berani. Lihat ini, kata teknisi, menghentikan gambar sejenak, memperbesar sudut tertentu. Tidak ada tanda ancaman. Bima menelan ludah. Tenggorokannya terasa kering. Di layar, anaknya tampak lebih hidup di bawah payung rusak itu dibanding di foto-foto rumah yang mewah. Rekaman kembali berjalan. Hujan mereda. Elang berdiri, menggeleng saat Arga menunjuk ke arah jalan, seolah menawarkan mengantar. Elang melangkah menjauh sendiri, berlari kecil ke arah gang sempit. Arga berdiri di tempat, tidak mengikuti. Dia pergi sendiri, suara Maya terdengar, pelan tapi jelas. Kalimat itu menggantung di udara, lalu jatuh seperti palu. Semua tuduhan yang dibangun berjam-jam runtuh dalam hitungan menit. Narasi yang dipelintir media pecah tanpa suara. Seorang reporter menurunkan kameranya. Yang lain saling pandang, bingung harus bereaksi bagaimana. Tidak ada kalimat siap pakai untuk kebenaran yang sederhana. Bima menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya bergetar sekali, cepat. Lalu ia menarik napas panjang. Ketika ia menurunkannya, matanya merah. Amarah yang sejak kemarin ia pelihara kini berubah bentuk, menjadi sesuatu yang lebih berat. Matikan, katanya lirih. Layar gelap. Lampu ruangan terasa lebih terang dari sebelumnya. Arga masih berdiri, lututnya lemas. Ia tidak merasa menang. Ia hanya merasa kosong, seperti seseorang yang baru keluar dari badai dan belum yakin tanah di bawah kakinya nyata. Status tersangka dicabut, kata seorang perwira akhirnya.
Suaranya datar, formal. Tidak ada tepuk tangan. Tidak ada sorak lega. Hanya napas yang dilepaskan bersamaan, seperti ruangan itu baru saja diizinkan bernapas kembali. Seorang petugas mendekati Arga, membuka pintu samping. "Kamu bebas." Kata itu terdengar asing. Arga melangkah satu kali, lalu berhenti. Ia menoleh ke arah Maya. Mata mereka bertemu sebentar. Maya mengangguk kecil. Tidak ada senyum, hanya pengakuan diam-diam bahwa ia tidak sendirian. Bima berdiri. Langkahnya ragu, tidak seperti biasanya. Ia memandang Arga dari jarak beberapa meter. Mulutnya terbuka, tertutup lagi. Kata-kata yang biasa ia gunakan untuk rapat dan perintah tidak mau keluar. "Maaf," katanya akhirnya. Satu kata, berat, tidak diucapkan ke kamera, tidak untuk publik. Hanya cukup keras untuk didengar Arga. Arga menatapnya. Wajah itu wajah ayah. Wajah orang yang kehilangan. Arga mengangguk pelan. Tidak memaafkan, tidak menolak. Ia terlalu lelah untuk perasaan besar. Ketika Arga melangkah keluar ruangan, kilatan kamera kembali muncul, tapi kali ini tanpa suara. Tidak ada pertanyaan. Tidak ada teriakan. Hujan di luar sudah berhenti. Udara pagi terasa dingin di kulitnya yang masih menyimpan sisa ketegangan. Di lorong, Arga bersandar sebentar ke dinding. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena semuanya akhirnya jatuh. Ia menutup mata. Di kepalanya, wajah Sari muncul. Ia ingin pulang. Di dalam ruangan, Bima duduk kembali, lebih kecil dari sebelumnya. Ia menatap kursi kosong tempat Arga tadi berdiri. Untuk pertama kalinya, ia menyadari betapa cepat ia percaya pada cerita yang ingin ia dengar. Maya mematikan layar monitor. Tangannya berhenti sejenak di tombol. Ia tahu tugasnya belum selesai. Kebenaran sudah bicara, tapi dampaknya baru dimulai. Di luar gedung, Arga melangkah ke cahaya pagi, tanpa borgol, tanpa pengawalan. Tapi di dadanya, ada sesuatu yang tertinggal. Luka yang tidak terlihat kamera. Luka yang akan ia bawa pulang, diam-diam. Arga mundur setengah langkah. Dunia mulai bergerak lagi. Orang-orang kembali berjalan. Suara kota kembali naik. Tapi sesuatu telah berubah. Di dalam diri Adrian, di dalam diri Arga, dan di ruang tak kasat mata di antara mereka. Adrian berbalik menuju mobil. Langkahnya berat. Arga tetap berdiri, menatap punggung itu menjauh. Dua dunia yang bertabrakan, lalu terdiam. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Hanya satu hal yang pasti, setelah 2 menit itu, tidak ada yang benar-benar sama lagi. Keheningan itu datang tanpa suara, tapi menekan lebih keras dari ejekan manapun. Di antara napas yang tertahan dan lampu yang terus menyala, Adrian berdiri diam, merasakan sesuatu yang lama terkubur akhirnya muncul ke permukaan. Ia menatap Arga, dan untuk pertama kalinya, ia tidak melihat pengganggu atau bayangan yang ingin ia singkirkan. Ia melihat dirinya sendiri, bertahun-tahun lalu, berdiri dengan perut kosong dan kepala tertunduk. Angin malam menyapu trotoar, membuat jaket Adrian berkibar pelan. Ia menurunkan bahunya, gerakan kecil yang terasa asing. Tidak ada kamera yang ia hadapi, tidak ada rapat yang menunggu. Hanya seorang bocah di depannya, dan rasa bersalah yang tak bisa lagi ia tekan. Arga berdiri kaku. Tubuhnya masih mengingat kata-kata tadi, bagaimana rasanya dipermalukan di depan orang-orang. Nalurinya berkata untuk menjauh, untuk tidak berharap apa-apa. Namun ada sesuatu pada wajah pria itu sekarang. Bukan iba, bukan kuasa, sesuatu yang lebih rapuh. Adrian merogoh saku jasnya, lalu berhenti. Tangannya keluar lagi, kosong. Ia menghela napas, lalu membuka jaketnya perlahan. Gerakan itu sederhana, hampir canggung. Ia melepaskan jaket itu dan mengulurkannya, tidak terlalu dekat, tidak memaksa. Dingin, katanya pelan. Satu kata, tanpa pembelaan. Arga menatap jaket itu.
Matanya bergerak dari tangan Adrian ke wajahnya, lalu kembali lagi. Luka di dadanya masih hangat. Ia ingat bagaimana rasanya menerima sesuatu lalu merasa kecil karenanya. Tangannya tidak langsung bergerak. Tidak perlu, katanya pelan, lebih sebagai perlindungan diri. Adrian mengangguk. Ia tidak menarik jaket itu kembali. Ia hanya menurunkannya sedikit, meletakkannya di bangku beton di antara mereka. Seolah berkata, pilihan tetap di tanganmu. Keheningan kembali turun. Kali ini berbeda. Lebih lembut. Arga melangkah mendekat setengah langkah. Ia duduk perlahan di ujung bangku, menjaga jarak. Tangannya menyentuh kain jaket itu. Tebal. Hangat. Nyata. Ia tidak memakainya. Belum. Om marah, tanyanya tiba-tiba, tanpa menatap. Pertanyaan itu membuat Adrian terdiam. Ia menggeleng pelan. Tidak. Ia duduk di sisi lain bangku, menyisakan ruang. Tidak ada posisi lebih tinggi atau lebih rendah. Hanya dua orang yang sama-sama lelah. Aku lapar, kata Arga. Jujur. Tanpa nada meminta. Adrian menelan ludah. Aku tahu. Mereka duduk dalam diam beberapa detik. Suara kota kembali mengalir di sekitar mereka, tapi terasa jauh. Adrian mengeluarkan ponsel, lalu mematikannya. Arga memperhatikan gerakan itu, alisnya sedikit terangkat. Biasanya Om tidak matikan, tanyanya. Biasanya tidak, jawab Adrian. Ada senyum tipis yang tidak sempurna. Ia memandang ke depan. Dulu aku juga sering lapar. Arga menoleh. Kali ini menatap langsung. Ada kejutan kecil di matanya, bercampur ragu. Bohong? Adrian menggeleng. Tidak. Tidak ada cerita panjang. Tidak ada detail heroik. Hanya dua kata yang cukup untuk membuka celah. Arga mengangguk pelan, menerima tanpa perlu bukti. Ia akhirnya mengambil jaket itu, memakainya pelan. Hangatnya langsung terasa. Ia menarik napas. Sedikit lebih dalam dari sebelumnya. Terima kasih, katanya pelan. Adrian mengangguk. Maaf. Kata itu jatuh pelan, tapi berat. Arga membeku sejenak. Ia tidak langsung menjawab. Ia merasakan sesuatu di dadanya melonggar, tapi tidak sepenuhnya. Luka tidak hilang hanya karena satu kata. Om tidak perlu begitu, katanya akhirnya. Aku sudah biasa. Adrian menunduk. Seharusnya tidak. Kalimat itu tidak ditujukan pada Arga saja. Arga mendengarnya, tapi ia juga mendengar sesuatu yang lain. Pengakuan, bukan belas kasihan. Beberapa orang berjalan lewat, melirik sekilas. Tidak ada yang berhenti. Tidak ada yang merekam. Momen itu tetap kecil, hampir tak terlihat. Namun di dalamnya, sesuatu bergeser. Aku bisa beli makanan, kata Adrian ragu. Kalau kamu mau. Arga memikirkan tawaran itu. Ia mengingat rasa malu tadi. Ia mengingat perutnya. Ia mengangkat bahu kecil. Kalau Om duduk saja. Aku tidak suka dilihat. Adrian tersenyum kecil. Baik. Ia memberi isyarat pada sopirnya dari jauh. Tidak ada perintah keras. Hanya anggukan. Beberapa menit kemudian, sebuah kantong kertas diletakkan di samping bangku, tanpa keramaian. Adrian tidak menyentuhnya. Arga membuka kantong itu perlahan. Uap hangat keluar, membawa aroma yang membuat matanya berkedip. Ia mengambil satu suapan kecil, berhenti, lalu mengambil lagi. Tidak rakus. Tidak terburu-buru. Makan pelan, kata Adrian, hampir seperti mengulang kata Arga pada kucing tadi, meski ia tidak tahu itu. Arga tersenyum tipis. Iya. Mereka duduk berdampingan, makan dalam diam. Tidak ada pertanyaan tentang masa depan. Tidak ada janji. Hanya momen sederhana yang tidak mencoba menjadi lebih besar dari dirinya. Setelah beberapa saat, Arga berhenti. Ia mengikat kantong itu kembali. Cukup, katanya. Adrian mengangguk. Kalau besok. Arga memandang jalan. Lampu-lampu memantul di matanya.
Besok aku jalan lagi. Jawaban itu tidak menutup pintu, tapi juga tidak membukanya. Adrian menerimanya. Ia berdiri, merapikan kemejanya. Jasnya tertinggal di bangku, sekarang milik Arga. Namaku Adrian, katanya. Arga. Mereka saling mengangguk. Tidak ada jabat tangan. Tidak perlu. Adrian melangkah pergi, kali ini tanpa tergesa. Arga duduk sendiri, jaket itu masih di pundaknya. Ia mengunyah pelan, menatap punggung pria itu menjauh. Di dadanya, ada kesadaran baru. Kata-kata bisa melukai, tapi tidak menentukan siapa ia. Pilihan kecil telah dibuat malam itu. Tidak dramatis. Tidak disaksikan banyak orang. Namun jejaknya mulai terbentuk, pelan tapi pasti, menunggu untuk dibawa ke hari-hari berikutnya. Kota kembali berisik seolah tidak pernah berhenti, seolah malam itu hanya jeda singkat yang tidak penting. Klakson bersahutan, pedagang memanggil, langkah kaki bertabrakan. Namun bagi Arga, dunia terasa sedikit berbeda sejak matahari terbit keesokan harinya. Ia bangun di tempat yang sama, di bawah jembatan, tapi jaket itu masih menyelimuti tubuhnya. Hangatnya sudah berkurang, tapi rasanya tetap nyata. Bukan karena kainnya, melainkan karena ingatan yang menempel padanya. Ia duduk, melipat jaket itu dengan rapi. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa ingin segera pergi. Hari-hari berikutnya berjalan pelan. Arga tetap berjalan menyusuri kota, tetap menunggu di sudut-sudut yang sama. Namun caranya berbeda. Ia tidak lagi menunduk terlalu dalam. Ia menyapa dengan suara yang lebih jelas. Ada orang-orang yang tetap mengabaikan. Tapi ada juga yang berhenti. Memberi pekerjaan kecil. Membersihkan meja. Mengantar barang. Bukan banyak. Tapi cukup untuk membuat hari terasa lebih dari sekadar bertahan. Besok datang lagi, kata seorang pemilik warung suatu sore. Arga mengangguk, tersenyum kecil. Kata-kata itu sederhana, tapi memberinya sesuatu yang jarang ia rasakan. Diharapkan. Di sisi lain kota, Adrian duduk di ruang yang jauh lebih kecil dari kantornya dulu. Tidak ada dinding kaca. Tidak ada pemandangan kota dari atas. Hanya meja kayu, jendela sederhana, dan secangkir kopi yang ia buat sendiri. Ponselnya masih sering berdering, tapi kini ia memilih kapan harus menjawab. Ia tidak lagi mengenakan jas setiap hari. Kemeja polos sudah cukup. Langkahnya lebih pelan. Ada hari-hari ketika ia terbangun dengan rasa cemas. Memikirkan reputasi, kerugian, berita. Namun ada juga hari-hari ketika ia teringat bangku beton itu, dan napasnya menjadi lebih teratur. Ada rapat jam 10, kata asistennya suatu pagi. Bisa ditunda? Tanya Adrian. Asistennya terdiam sejenak. Bisa? Jawaban itu terdengar seperti kemenangan kecil yang tidak pernah ia kejar sebelumnya. Beberapa minggu berlalu. Kota terus bergerak. Cerita tentang kesalahan perusahaan itu tenggelam oleh berita lain. Skandal baru. Wajah baru. Dunia selalu punya hal lain untuk dibicarakan. Namun bagi Adrian, ingatan tentang 2 menit itu tetap tinggal. Bukan sebagai hukuman, tapi sebagai penanda. Suatu sore, ia berjalan melewati trotoar yang sama. Tidak ada kamera. Tidak ada kerumunan. Hanya lalu lintas biasa. Ia berhenti sejenak di dekat bangku beton itu. Bangku yang sama, tapi terasa asing. Ia menyentuh permukaannya sebentar, lalu melanjutkan langkah. Di seberang jalan, Arga sedang menyapu halaman warung. Gerakannya cepat, cekatan. Wajahnya lebih berisi. Matanya lebih hidup. Ia berhenti ketika melihat seorang pria berdiri di trotoar. Tidak langsung mengenali. Lalu matanya menyipit. Adrian melihat ke arahnya. Pandangan mereka bertemu dari jauh. Tidak ada kejutan besar. Tidak ada pelukan. Hanya anggukan kecil. Om, kata Arga ketika Adrian mendekat. Arga, jawab Adrian. Mereka berdiri canggung sejenak. Suara sapu di lantai. Bau minyak goreng dari dapur. Kamu,
Kerja? Tanya Adrian. Iya, jawab Arga singkat. Bersih-bersih. Kadang bantu masak. Adrian mengangguk. Bagus. Tidak ada pujian berlebihan. Tidak perlu. Arga kembali menyapu. Adrian berdiri sebentar, lalu berkata, "Aku senang melihatmu." Arga berhenti. Ia menoleh. "Aku juga." Kata itu keluar begitu saja, tanpa beban. Adrian melangkah pergi. Tidak ada janji bertemu lagi. Tidak ada rencana. Namun langkahnya terasa lebih ringan. Ia tahu mereka tidak akan sering bertemu. Mungkin tidak pernah lagi. Dan itu tidak apa-apa. Malam datang. Kota kembali bersinar. Arga duduk di depan warung setelah selesai bekerja, meminum teh hangat. Jaket itu kini tergantung di belakang kursi. Sudah lusuh, tapi ia tidak berniat menggantinya. Setiap lipatan menyimpan cerita. Ia menatap trotoar, mengingat malam ketika dunia terasa berhenti. 2 menit yang sunyi. 2 menit yang membuatnya merasa kecil. Dan 2 menit yang, anehnya, membuka jalan lain. Ia menghembuskan napas, tersenyum tipis. Besok pagi datang lebih awal, kata pemilik warung dari dalam. Iya, jawab Arga. Di apartemen sederhananya, Adrian mematikan lampu. Ia berbaring tanpa televisi menyala. Pikiran-pikirannya tidak lagi berlomba. Ia teringat kata-katanya sendiri dulu, diucapkan tanpa pikir panjang. Ia tidak bisa menariknya kembali. Tapi ia bisa memilih apa yang ia lakukan setelahnya. Ia memejamkan mata. Tidak ada rasa menang. Tidak ada rasa kalah. Hanya kesadaran bahwa hidup rapuh, dan itu tidak selalu buruk. Kota mungkin melupakan ejekan itu. Trotoar itu akan dilalui ribuan langkah lain. Bangku beton itu akan diduduki orang lain dengan cerita berbeda. Namun bagi Arga dan Adrian, sunyi 2 menit itu akan selalu ada. Bukan sebagai luka terbuka, melainkan sebagai suara kecil yang mengingatkan. Langkah-langkah baru tercipta di tempat yang sama. Tidak spektakuler, tidak disorot, tapi jujur. Dan kadang, itu sudah lebih dari cukup.